Menarik. Kembali soal flexing para pejabat yang tadi sudah sempat dijelaskan juga secara universe kita seperti itu memang kan nggak cuma di Indonesia. Tapi orang nomor satu di Indonesia, Shirley, yaitu Pak Presiden Joko Widodo, kan kita lihat cara berpakaiannya, cara memilih dari atas sampai bawah mungkin produk UMKM gitu ya, ibaratnya sangat sederhana. Kok ini bisa yang di bawah-bawahnya ini loh, Shirley, ibaratnya melebihi begitu paling tidak orang nomor satu di Indonesia. Cek, ini menarik Mbak Balkis ketika kita mengambil studi kasus Presiden Jokowi misalnya. Ya. Pada akhirnya publik saya pikir semakin cerdas untuk membedakan ini mana yang branding, mana yang pencitraan, mana yang flexing, semakin cerdas karena pada akhirnya kembali ke flexing. Flexing ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk menjadi negatif. Dalam konteks marketing tadi Mbak Devi sempat membahas, itu juga ada flexingnya untuk membuat orang jadi yakin, confident enough untuk membeli itu. Nah, pemantiknya dalam diskusi kita malam ini adalah mungkin 1-2 seperti Bunda tadi sampaikan. Dan kali ini ternyata dengan cara flexing, budaya flexing itu yang dipakai. Tapi kembali pada posisi bahwa flexing itu adalah efeknya. Flexing itu ada flexing menunjukkan show off, pamer, itu adalah efek. Efek dari apa? Efek dari KKN tadi. Efek dari budaya mengambil yang bukan haknya tadi. Sehingga dampak besarnya kepada kami anak muda otomatis adalah semakin krisis keteladanan. Ini siapa yang mau kami contoh? Ketika yang kami lihat, yang kami baca, yang kami tonton, yang kami dengar sehari-hari menunjukkan demikian, otomatis kami akan berpikir ternyata itu adalah hal yang wajar ya dilakukan. Mungkin tidak sekarang karena ibaratnya anak muda sekarang di usia berapa gitu. Tapi ketika nanti sampai tongkat estafetnya kepada anak muda di zaman sekarang, itu menjadi salah satu narasi yang sudah biasa di mindset anak muda untuk melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi permasalahan. Integritas itu menjadi sangat mahal. Nggak usah jauh-jauh misalnya di tingkat tertentu. Di kalangan kehidupan sesama anak muda, sesama milenial saja ini menjadi sesuatu yang mahal harganya. Nah, untuk itu menarik tadi ketika Bunda menyampaikan pembuktian terbalik sebagai salah satu poin yang di-highlight solusinya. Saya pikir ini menarik ketika ketidakmaksimalan fungsi dari pengawas, entah itu eksternal maupun internal, ini jelas menjadi bahan yang harus sama-sama kita evaluasi. Artinya ketika 9 tahun sudah, dari 2019 sampai sekarang, kemudian baru munculnya sekarang. 2009 bahkan tadi? 2009 bahkan. Ya, 2019 laporan dari PPATK sudah ada, tapi ternyata baru ditindak atau baru diributkan sekarang. Ini kan ini ada sesuatu yang sudah mengendap sedemikian lama yang tidak diselesaikan. Masalah yang tidak diselesaikan otomatis ini jadi bom waktu yang sekali pemantiknya ketekan, apapun bentuknya, mungkin 1-2 bentuknya mungkin flexing dan kenanya di budaya masyarakat yang memang senang dengan itu layaknya tadi Mbak Devi sampaikan. Tapi ini menjadi bom waktu yang besar. Sehingga poin terakhirnya adalah bisa jadi ini adalah saatnya dan sudah saatnya para pejabat publik atau mereka yang punya wewenang serta tanggung jawab lebih itu mendapatkan gaji yang sewajarnya dan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Jangan-jangan ada sudut pandang ketika mereka punya tanggung jawab lebih tapi ternyata gajinya misalnya atau hak yang didapat itu tidak sepadan. Membuat mereka akhirnya mencomot, oh ternyata dari sini bisa mencari dari yang lain, dari yang tidak sah begitu. Sehingga setidaknya itu upaya untuk memperkecil alasan pejabat atau mereka yang punya wewenang untuk menyelewengkan kepercayaan publik itu. Cocok nggak kira-kira solusi dari Shirley? Nanti Bunda Roslin akan menjawabnya sesaat lagi di Perempuan Bicara.